Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran Bulughum Maram. Tetapi sebelum memulai pelajaran, Ustadz mau tes dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Paham? Paham. Wah, kelihatannya kalian sangat bersemangat sekali ya. Oke, dari Abu Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu beliau menjawab, Hah? Ana Ustad, Ana. Iya, Lalu beliau menjawab, Hah? ia akan menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. "Wah, bagus. Benar sekali, Andi. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saat perang di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan Eh. wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Betul, bagus sekali Indra. Oke, selanjutnya. Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Oke, bagus Doni. Selanjutnya, tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiah. Oke, bagus sekali Samsul. Oke, selanjutnya, apabila tidak boleh. Cih, bersih-bersih kayak gitu aja lah, Mak. Lelet bener jadi orang. Woi, cepetan! Yang bener beres-beresnya. Ingat ya, harus bersih pokoknya. Awas kalau masih ada yang kotor. Iya, baik Ustad. Oh iya, sama satu lagi. Tolong bawakan kertas fotokopian ini kasih ke seluruh kelas termasuk kelas UG juga ya. Hah? Dan bilang kepada masing-masing kelas kalau tugas-tugas ini harus dikerjakan sekarang juga. Dan kalau sudah selesai mengerjakan, tolong kamu kumpulkan semuanya di kantor guru sesuai jam pelajaran Ustadz selesai. Paham? Maaf Pak Ustad, bukannya itu tugas untuk masing-masing ketua kelas ya? Untuk membagikan kertas fotokopian itu. Enggak bisa. Pokoknya harus kamu yang bagiin sekarang juga. Tapi kan Pak Ustad, Ana nggak bisa, Enggak ada tapi-tapian. Pokoknya harus. Jika tidak, kamu bakal Ustadz laporin ke ayah kamu bahwa kamu telah berbuat masalah di sekolah. Sekarang kerjakan tugasmu itu, atau kau akan dapat akibat yang lebih parah daripada ini. Ngerti kau? Tapi, Enggak ada tapi-tapian. Cepat lakukan. Iya Ustad, akan saya laksanakan sekarang juga. Kalian mengerti kan? Jadi seperti ini. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail dari malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dari hari-hari yang lain. Kecuali jika memang salah seorang di antara kalian sudah terbiasa puasa di hari itu. Dengar ya anak-anak, jangan sekali-sekali kalian mencontoh perilakunya. Masa anak santri kayak begini? Dasar memalukan. Soal agama sih. Ilmumu aja pinter, bagian ilmu agama kok bodoh. Hahaha, mampus. Emang enak. Makanya jadi orang tuh jangan sok ngelawan. Mending lo nurut sama kita. Percuma lo ngelawan kita. Lo gak bakal bisa ngalahin kita. Lo itu cuma orang lemah. Pantas untuk diinjak-injak.
pantas untuk dijadikan budak. Orang sampah kayak lo emang gak pantas bahagia. Sudah mas sampah, pembawa sial, dasar memalukan. Kenapa sayang? Iya sayang, nanti aku bakal ke sana. Nanti hari Jumat pas libur sekolah kita akan ke sana. Iya, di hotel itu, di Hotel Uyu kan? Nanti aku bakal jemput kamu di asrama. Semangat belajar sayang. Dasar anak kurang ajar! Kau sengaja bikin saya malu di depan mereka, ha? Sengaja, ha? Maafkan Ana Ustad. Gawat. Apa? Maaf katamu. Gampang sekali kau bilang maaf setelah apa yang kau lakukan. Sekali lagi kau begini, awas kau. Sialan. Jadi, intinya Ustadz ingin kalian jujur. Siapa di antara kalian yang telah mengambil HP Bu Ustazah Sari? Apa? Gak ngaku Ustazah serius? Bu, saya mau nanya. Emang HP ibu terakhir hilang di mana, Bu? Terakhir HP ibu hilangnya itu di kantor guru. Sebelum HP ibu hilang, ibu baru beres ngajar santriwati dan memutuskan untuk istirahat sejenak sambil simpan HP ibu di lemari ibu. Dan saat ibu baru simpan HP di lemari ibu, Ustadz Brian tiba-tiba manggil ibu karena ada keperluan sebentar. Saat ibu kembali ke kantor dan membuka lemari ibu, ternyata HP ibu hilang. Padahal lemarinya sudah ibu kunci. Oh. Ustadz, apakah Ustadz sudah mencarinya ke kelas lain? Sudah, semua kelas sudah Ustadz cek, tapi sampai sekarang masih belum ketemu. Sekarang tinggal kelas ini yang terakhir akan dicek. Baiklah, sudah cukup basa-basinya sekarang. Sekarang, keluarkan tas kalian semua. Dan Taichi yang akan memeriksa tas kalian. Oke? Keluarkan tas kalian sekarang. Baik, Ustadz. Hah? Ketemu Ustadz. Hah? Apa? HP Bu Ustazah Sari ada di dalam tas Ustadz. Hah? Apa? Hah? Apa? Oh, jadi kau pelakunya, ha? Bukan Ana Ustadz, sungguh. Ana tidak tahu kenapa bisa ada di tas Ana Ustadz. Dasar pembohong! Cih,
Hah? Terus? Ini apa, ha? Kenapa ini bisa ada di tasmu? Huh? Lihat kan? Sudah jelas buktinya kalau kaulah pencurinya. Dasar santri kurang ajar. Sudah selalu bikin masalah, sekarang kau berani mencuri. Di depannya kelihatan kayak anak baik. Wajahnya kelihatan baik, tapi aslinya kelihatannya aja baik. Ternyata aslinya begini orangnya. Dasar. Nggak heran nih orangnya sebagai agama nih. Kenapa dia? Ustadz, jika Ustadz tidak percaya sama Ana, coba Ustadz lihat CCTV sekarang. Jika benar Ana pelakunya, Ana akan keluar dari sekolah ini. Hah? Oh, baiklah jika itu maumu. Cih. Hah? Sudah Ana duga, pasti ini ulahnya lagi. Dasar dia, gak kapok-kapoknya dia bikin fitnah. Maaf, Ustazah Sari. Iya Pak. Maaf, bisakah kau tolong panggilkan dia untuk datang kemari? Baik Pak. Tunggu. Apa? Jadi itu beneran kalau kaulah pelakunya. Kenapa? Ya maaf Ustadz, habisnya gue kesel sama kakak gue yang gak mau nurut sama gue dan selalu melawan perintah gue. Makanya gue sengaja lakuin ini biar dia kapok dan gak seenaknya lagi melawan perintah gue. Nurut sama lo? Najis! Lo pikir anak budak kau, bisa seenaknya memperlakukanku seperti budak? Badan kau ya, dasar anak Wah udah mulai berani ya lo hina gue sekarang, Terus lo mau apa, Lo mau pukul anak? Pukul aja, pukul anak gak takut sama Ajar lo ya. Cukup, hentikan kalian berdua. Kalian berdua. Sudah cukup. Cukup, Bapak sudah muak dengar kalian berdua. Hei kau, kenapa kau seperti ini, Dulu kau orangnya penurut, sopan, baik, selalu menjaga ucapan, gak pernah membentak orang lain. Tapi kenapa kau sekarang jadi begini, dengerin ya, minimal jadi santri itu bukan cuma pintar. Lo pikir gue jadi gini gara-gara siapa, Bagi orang-orang. Ya gara-gara kalian lah. Dasar anak, Jadi gimana? Ana terbukti nggak bersalah kan? Sekarang tolong kasih tahu kepada mereka semua bahwa Ana bukan pelakunya supaya nggak ada gosip yang menyebar.
Sialan lo Maaf, gak bisa. Kau akan tetap jadi pelakunya. Hah? Apa? Tapi kan sudah jelas kalau Ana bukan pelakunya. Tapi si bang ini pelakunya. Dia yang harus jadi pelakunya dan wajib dihukum. Pokoknya nggak bisa. Hah? Jika Ustadz melakukan ini, ayahmu pasti akan marah. Hah? Oh, jadi begitu ya. Oh, jadi begitu, ha? Oh, jadi begitu ya. Jadi oh lebih milih bela si daripada bela gue. Dasar Ustadz pembela kejahatan. Lebih milih bela pelaku karena disogok, ha? Dasar Ustadz mata duitan. Orang KO nggak pantas jadi seorang Ustadz. Orang KO pantasnya jadi tukang sap. Bajing. Hah, mulut doang besar, tapi fisik lemah kayak kertas. Lebih baik kau mengalah saja, nggak ada gunanya membela diri. Itu percuma saja. Ustazah Sari, ayo. Iya Pak, baik Pak. Puas lo, ha? Sialan anjing. Makanya lo itu jadi anjing tuh nurut sama majikannya, bukan ngelawan. Buat apa ngelawan? Lo itu cuma orang lemah yang pantas menderita. Rasain. Hahaha. Hei, ingat, ini baru permulaan. Suatu saat kau akan menderita lebih dari ini. Kenapa jadi begini? Ini semua salahku. Andai saja kau tidak mati, hidupku pasti akan dipenuhi kebahagiaan, sama seperti dulu. Ratna, aku sangat merindukanmu. Ratna. Ratna, maafkan aku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku. Ya ampun, itu kan. Wah, bukannya itu Pak Ustadz ya? Innalillahi, kenapa ini bisa terjadi? Kak Dinda? Ya Allah, suamiku. Innalillahi. Ada apa ini? Awas, minggir.
cepat dibakar. Cepat